Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Saya Diana Nisa Zahra dengan NIM 228. Saya Lailatul Mafiro dengan NIM 089. Saya Yunita Dasana dengan NIM 044. Saya Putri Purnamasari dengan NIM 166. Di sini kami akan mendemonstrasikan media pembelajaran kami yaitu ICT, yaitu dengan materi sistem persamaan linear dua variabel. Dadah! Alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesempatan untuk mendemonstrasikan media pembelajaran teknologi inovatif dari kelompok kami yang bernama Intel, singkatan dari Investigation of Numerical to Variable Equation Logic. Melalui Intel ini, kami mencoba menghadirkan pengalaman belajar yang tidak hanya berfokus pada prosedur, tetapi juga pada proses berpikir kritis dan investigasi siswa. Melalui demonstrasi ini, kami akan menunjukkan bagaimana media Intel dapat digunakan untuk mengeksplorasi hubungan antar variabel, menyusun sistem persamaan dari persamaan kontekstual, dan harapannya media ini dapat menjadi alternatif yang efektif dalam mendukung pembelajaran berbasis pemahaman kontekstual. Kita mulai dari menu pertama, yaitu ada nama dari media kita yaitu Intel, dan ada button Go untuk memulai ke petualangan yang akan kita lakukan. Setelah kita klik Go, di percakapan ini wajib disimak supaya paham dengan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Aurora, coba lihat ini. Menurutmu apa isi dari selembar kertas tua ini? Wah, tidak tahu Aldrich. Coba kamu buka, biar kita tidak penasaran. Aurora, kamu lihat ini. Seperti ukiran peta, tapi gambarnya aneh. Ada air terjun, goa, sungai, dan perkemahan. Iya, dan ada tanda panah yang menghubungkan semua tempat ini. Tapi gak ada petunjuk jelas tentang apa maksudnya. Mungkin ini semacam petualangan. Tapi kenapa semuanya tempatnya terlihat seperti teka-teki? Bisa jadi, tapi coba lihat ini. Di pojok bawah ada tulisan samar. Hanya yang berani menyelesaikan jejak akan menemukan kuncinya. Kunci? Maksudnya kita harus menyusuri semua tempat di peta ini untuk mencari jawabannya. Sepertinya begitu, tapi kita nggak tahu apa yang menunggu di tiap tempat. Justru itu yang bikin seru. Ayo kita mulai menjelajah. Baiklah, apapun yang menunggu, kita hadapi bersama. Setelah percakapan selesai, maka kita bisa klik buka peta. Nah, di dalam peta ini banyak yang harus dilakukan dan ada banyak button yang berfungsi. Nah, pada peta terdapat 4 button. Yang pertama ada air terjun untuk petunjuk, gua untuk materi, jembatan di sungai untuk mengisi, dan perkemahan untuk eksplorasi. Di pojok kanan atas juga terdapat 3 button. Yang paling kanan atas itu terdapat penyusun. Di sini terdapat foto kami dan nama kami sebagai penyusunnya. Kemudian di sebelah kanannya ada tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama untuk meningkatkan pemahaman konsep, selanjutnya untuk memfasilitasi pembelajaran mandiri, dan untuk meningkatkan minat belajar. Tombol di sampingnya yaitu untuk sound. Di sini peserta didik bisa membesarkan dan mengecilkan volume. Peserta didik bisa mengatur volumenya. Jika peserta didik memilih air terjun untuk petunjuk, di sini terdapat tampilan petunjuknya. Di sini terdapat petunjuk untuk materi. Peserta didik bisa memilih materi yang akan dipelajari hari ini. Peserta didik juga dapat memilih penyajian materi dalam bentuk video atau deskripsi.
Kemudian, petunjuk untuk misi yaitu peserta didik bisa menyelesaikan semua misi dengan memilih jawaban yang tepat. Untuk petunjuk eksplorasi, peserta didik ini nanti masuk ke dalam GeoGebra. Kemudian melakukan eksplorasi dengan angka yang peserta didik inginkan. Nanti angkanya ini diisi pada kolom yang disediakan. Baik, di sini fitur yang selanjutnya yaitu ada materi. Nah, jika kita pencet materinya, nah itu ada berbagai pilihan, yaitu ada definisi, grafik, substitusi, eliminasi, dan juga gabungan. Nah, di sini siswa itu dapat memilih siswanya itu mau belajar apa. Misal di sini mau belajar mengenai definisi. Nah, di dalam definisi ini nanti ada dua pilihan, yaitu ada deskripsi dan juga ada video. Itu disesuaikan dengan siswanya. Nah, misal kita ke deskripsi. Nah, sebelum ke materinya itu diberi pendahuluan dulu seperti cerita petualangan agar siswanya itu tidak bosan. Nah, kita bisa next. Nah, di sini nanti ada pernyataan siap belajar apa tidak. Nah, misal kita pencet tidak, itu akan kembali ke halaman berikutnya. Nah, kemudian kita coba kita pencet ke yang siap belajar. Itu nanti langsung ada materinya. Nah, di sini juga ada tombol untuk next supaya kita next. Dan di sini nanti kalau sudah selesai itu kembali lagi ke tampilan awal materi. Nah, kemudian jika memilih video, nah di sini ada video, di sini ada dua tombol, yaitu ada bisa dimatikan videonya, di pause, ada yang bisa di play lagi, gitu. Nah, kemudian untuk fitur-fitur yang lainnya, di sini di grafik, substitusi, eliminasi, dan gabungan itu sama, dilengkapi dengan deskripsi dan juga video. Cara penggunaannya juga sama. Selanjutnya, setelah kita belajar materi SPLDV, sekarang kita akan menyelesaikan sebuah misi. Dalam misi ini akan terdapat 5 soal yang harus dijawab oleh peserta didik. Di atas, di pojok atas, terdapat info tentang skor yang akan diperoleh peserta didik ketika menjawab soal. Jika jawaban benar, maka poin akan bertambah 20. Tetapi jika jawaban salah, poin tidak akan bertambah. Dan ada petunjuk, jawaban ditulis dengan kata hubung dan. Untuk soal pertama, kita jawab terlebih dahulu. Kita jawab soal pertama yaitu 7.000 dan 5.500. Lalu kita bisa mengeceknya apakah jawaban ini benar atau salah. Nah, jika jawaban benar, maka akan muncul simbol komplit yang menunjukkan bahwa jawaban yang kita jawab itu benar dan poin akan bertambah 20. Selanjutnya kita jawab soal yang kedua. Kita jawab soal kedua yaitu 20 dan 14. Kita cek. Nah, jika jawaban salah, maka akan muncul simbol false yang menunjukkan bahwa jawaban yang kita jawab itu salah dan poin tidak akan bertambah. Lalu kita lanjutkan dengan soal yang ketiga. Kita jawab soal yang ketiga yaitu 20 dan 20. Lalu kita bisa cek. Nah, ketika jawaban benar lagi, maka akan muncul simbol komplit. Dan poin akan bertambah 20 poin lagi. Maka jika digabung dengan poin yang pertama kita peroleh akan berjumlah 40 poin. Selanjutnya kita jawab soal yang keempat, yaitu 16.000 dan 22.000. Kita cek jawabannya. Jika benar, maka jawaban akan muncul simbol komplit yang merupakan simbol untuk benar. Dan poin akan bertambah 20 poin lagi. Dan selanjutnya kita jawab soal yang terakhir, yaitu 65 dan 35. Nah, jawaban benar lagi. Maka skor yang di atas kita memperoleh 80 poin.
yang menunjukkan itu skor perolehan yang diperoleh oleh peserta didik. Nah, ketika semua soal sudah terjawab, maka terdapat lencana you did it, yang merupakan bahwa semua soal telah terjawab. Nah, selanjutnya kita masuk ke eksplorasi. Kalian bisa klik GeoGebra ini, nanti kalian bisa langsung masuk ke menu dari GeoGebra. Nah, di menu GeoGebra ini kalian sudah disediakan mari eksplorasi. Nah, di sana ada petunjuknya, yaitu ada 3. Yang pertama, masukkan kedua persamaan ke dalam GeoGebra. Kedua, tentukan titik potong sumbu untuk masing-masing persamaan. Jika jawaban benar, maka akan muncul benar, dan jika jawaban salah, maka akan muncul salah. Nah, yang ketiga, klik HP atau himpunan penyelesaian untuk melihat penyelesaiannya. Nah, di sini kalian sudah disediakan nih 2 bar GeoGebra. Nanti kalian bisa memasukkan berapapun himpunan yang kalian punya. Nanti kalian cek nih nilai X-nya. Kalau semisal X-nya itu 0, Y-nya berapa? Kalau semisal Y-nya 0, X-nya berapa? Gitu. Nah, di yang kedua itu ada petunjuknya juga, tapi cuma ada 2. Yang pertama, masukkan kedua persamaan ke dalam GeoGebra. Yang kedua, isi kotak-kotak kosong sesuai dengan perintah. Jika jawaban benar, maka akan muncul benar, dan jika jawaban salah, maka akan muncul salah. Nah, di yang kedua ini nanti ada eliminasi dan substitusi. Jadi di sini tuh campuran. Kalau yang pertama tadi kan cuma untuk metode grafik. Nah, yang kedua, ini kalian bisa mencoba menggunakan metode eliminasi dan substitusi, sehingga bisa digunakan untuk metode gabungan juga. Nah, aku contohkan di yang grafik ya. Nah, di sini aku punya himpunan pertamanya itu nilai X-nya adalah 2. Nilai Y-nya adalah 5. 5Y dan hasilnya sama dengan 74.000. Terus persamaan keduanya ada 4X, 5Y dan sama dengan 136.000. Enter. Nah, selanjutnya kita masukkan kalau semisal nih X-nya 0, Y-nya berapa? Y-nya berarti 74.000 dibagi 5. Itu 31480. Semisal nih kita masukkan angkanya salah, seharusnya kan jawabannya itu 37.000, kita tulis 36.000. Duh, salah. Berarti kita bisa tahu nih yang salah yang mana, yang benar yang mana. Nah, semisal kita jawab 37.000, benar. Nah, lanjut ya ke yang satunya, yang persamaan satunya. Terus kita klik HP. Tik. Nah, keluar tuh HP-nya. Kita bisa tahu juga nilai dari himpunan penyelesaian dari 2 persamaan tadi. Nah, dan jika kita mau nyoba dengan angka berbeda dan kalian udah selesai nih sama yang eksplorasi tadi, kalian bisa klik hapus. Tek. Nah, kehapus deh. Sekian demonstrasi dari